Gempa 6 magnitudo terjang Afghanistan Timur. Keindahan Mesir tarik perhatian wisatawan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tera, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Kepolisian dan demonstran anti-imigran terlibat bentrok di Essex, Inggris Raya. Masalah ini dibawa ke Mahkamah Agung. Petugas kepolisian terlibat bentrok dengan demonstran anti-imigran berbaris dari Hotel Bell di Essex, Inggris Raya menuju kantor Dewan Epping Forest pada Minggu 31 Agustus 2025. Kericuhan terjadi usai pemerintah Inggris memenangkan gugatan di pengadilan yang berarti pencari suaka bisa ditampung di Hotel Bell. Dewan Distrik Epping Forest membawa perselisihan mengenai Hotel Bell ke Mahkamah Agung pada Senin 1 September 2025. Ya, gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo melanda wilayah Afghanistan Timur. Dilaporkan ratusan orang tewas dan ribuan korban terluka. Gempa berkekuatan 6 magnitudo mengguncang wilayah Afghanistan Timur pada Minggu 31 Agustus 2025 waktu setempat. Demikian disampaikan Kementerian Informasi Negara tersebut kepada Anadolu. Dilaporkan pemerintah Taliban hingga Selasa 2 September 2025, gempa menewaskan sekitar 800 orang dan melukai lebih dari 2.500 korban di Afghanistan Timur. Gempa melanda kota-kota di Provinsi Kunar, dekat kota Jalalabad di Provinsi Nangarhar, menyebabkan kerusakan parah. Gempa berpusat di 27 km timur laut Jalalabad, jelas survei geologi Amerika Serikat. Kedalamannya 8 km dan terjadi gempa susulan. Gempa lebih dangkal cenderung menimbulkan lebih banyak kerusakan. Helikopter bergegas mengangkut korban luka ke rumah sakit. Informasi selanjutnya, pemirsa, ada momen mengejutkan dan menarik perhatian massa. Seorang anak laki-laki berjalan sendirian di rel monorel di Pennsylvania, Amerika Serikat. Anak tersebut terpisah dari orang tuanya. Ada anak laki-laki berjalan sendirian di rel monorail elevated di Taman Hiburan Hershey Park di Pennsylvania, Amerika Serikat pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dilaporkan, anak tersebut terpisah dari orang tuanya. Melihat video diunggah Channel News Asia, Selasa 2 September 2025, terlihat anak berjalan bolak-balik. Aksinya mengejutkan orang-orang di sekitar. Mereka mencoba mengarahkan anak agar berhati-hati. Secara bersamaan, seorang pengunjung taman memanjat ke atas rel monorel. Akhirnya, anak bisa diselamatkan usai pria naik ke rel dan membawanya turun dengan aman. Oh my God! Ya pemirsa, polisi dan pencuri terlibat aksi kejar-kejaran. Laju mobil dikemudikan pencuri terhenti lantaran petugas menggunakan perangkat pengait. Polisi dan pencuri terlibat aksi kejar-kejaran di jalan di Michigan, Amerika Serikat. Untuk menghentikan laju kendaraan dikemudikan sang maling, polisi menggunakan perangkat pengait. Melihat video diunggah ABC News Selasa 2 September 2025, terlihat pengait berada di belakang mobil. Saat mobil akan tancap gas, bagian belakang mobil terlepas. Imbasnya, mobil tidak bisa digunakan. Pelaku berhasil dibekuk polisi. Sebelumnya, pengemudi diduga mencuri mobil di jalan tol. Berulang kali mencoba melarikan diri dengan mundur dan mempercepat laju kendaraan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, di Jepang ada cara unik menggalang dana untuk lembaga amal anak-anak. Caranya mengikuti kompetisi menendang sandal. Ini dia kompetisi menendang sendal di Jepang. Ada ratusan peserta berpartisipasi mengikuti lomba ini. Dikutip dari ABC News, Selasa 2 September 2025, dilaporkan lomba menendang sendal diadakan setiap tahun. Mereka menendang sendal sejauh-jauhnya. Tujuan kompetisi ini untuk menggalang dana sebuah lembaga amal anak-anak. Beralih ke kabar lain, YouTuber asal Tiongkok Xing Zeli alias Xing's World viral karena membangun mini subway khusus untuk kucing-kucingnya. Video mini subway tersebut diunggah di akun sosial medianya dan sudah ditonton lebih dari 15 juta kali. Ragam komentar pun bermunculan. Menurut para penggemar, subway khusus kucing ini mungkin lebih bagus daripada transportasi umum sungguhan. It's taken me 4 Ya, masih dari Cina, kali ini saya ingin mengajak Anda melihat Hainan, tempat wisata saat ini yang sedang happening di Cina. Hainan, pulau sering dijuluki sebagai Hawaii-nya Timur karena alam tropisnya, bahkan bisa jadi tempat transit umroh. Seperti apa keindahan Hainan? Berikut informasinya. Hainan adalah pulau dikenal sebagai Hawaii of China. Pulau ini sering dijuluki sebagai Hawaii-nya Timur karena alam tropisnya. Julukan tersebut tidak mengada-ngada lantaran keindahannya bak surga di bumi. Hainan kini menjadi tempat wisata dan sedang ramai perbincangan di China. Dengan pantai berpasir putih, laut biru kehijauan, hutan tropis yang luas, hingga kuliner laut yang segar, Hainan menawarkan pengalaman liburan tropis penuh daya pikat. Beberapa destinasi populer di Hainan antara lain Sanya Bay dengan panorama pantai indah, sunset romantis, dan hotel-hotel berkelas. Yalong Bay menarik wisatawan karena pasir putih bersih dan toko-toko souvenir yang unik. Dan Muslim Tourism dikembangkan Hainan dengan menyediakan makanan halal, tempat sholat di bandara, hingga akomodasi transit seperti hotel gratis untuk penumpang internasional. Jemaah umroh asal Indonesia bisa memanfaatkan transit di Hainan. Akhir-akhir ini Hainan viral di media sosial. Selain itu, kawasan ini juga tumbuh sebagai pusat perdagangan bebas, pusat bisnis, serta destinasi medical tourism kelas dunia. Hainan memiliki 3 bandara internasional utama, membuka akses ke berbagai kota di China maupun dunia. Bagaimana pemirsa, apakah tertarik berkunjung ke Hainan? Pemirsa, berbicara tentang Mesir berarti berbicara tentang peradaban kuno, gurun yang eksotis, hingga kuliner yang menggugah selera. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat ibu kota Kairo yang ramai hingga ke ujung gurun putih yang misterius. Berikut tayangan untuk Anda. Dari jantung Mesir, Kairo merupakan sebuah metropolis menjadi pusat politik, ekonomi, sekaligus budaya. Kota ini berdiri di tepi sungai Nil dan dikenal sebagai kota 1000 menara karena banyak masjid bersejarah menghiasi langit. Sementara itu, tak jauh dari pusat kota, berdiri megah sebuah piramida Giza dan Sphinx, merupakan ikon abadi dari zaman Firaun. Sebagai pusat peradaban sejarah, di sini terdapat Museum Peradaban Mesir dan Museum Mesir di Tahrir yang menyimpan harta karun arkeologi, termasuk mumi para raja. Mesir tak hanya dikenal sebagai peradaban sejarah. Jika mengunjungi Mesir, Anda bisa memanjakan lidah wisatawan dengan kulinernya. Salah satunya yaitu kosari dan tamia alias falafel Mesir yang renyah. Dari kios kaki lima hingga restoran modern seperti Abu Tarik dan Zuba. Kairo membuktikan dirinya sebagai kota yang hidup, berisik, penuh energi, namun sekaligus menggoda. Dari hiruk-pikuk ibu kota, kita bergerak ke lanskap yang kontras, yaitu sebuah gurun yang tampak seperti dunia lain. White Desert,
merupakan gurun putih menakjubkan di wilayah barat Mesir. Permukaan kapur terkikis angin membentuk patung-patung alami raksasa, bahkan hingga menyerupai jamur, ayam, bahkan istana raksasa. Pada saat senja, gurun ini berubah menjadi kanvas emas dan perak memikat mata. Di sini, banyak wisatawan yang datang untuk berkemah, menatap bintang, hingga menjelajah dengan jeep safari. Namun Mesir bukan hanya tentang gurun. Kali ini, kita akan menjelajah ke sebuah kota yang sering dijuluki museum terbuka terbesar di dunia. Luxor merupakan kota berdiri di tepi sungai Nil, merupakan rumah bagi peninggalan Fir'aun tak ternilai. Kompleks Karnak yang megah, lembah para raja, menyimpan makam Tutankhamun, hingga lembah para ratu penuh misteri. Tak heran, banyak wisatawan memilih berlayar dengan kapal pesiar menyusuri Nil, merasakan keagungan masa lampau. Jika kita terus ke selatan, terdapat sebuah monumen luar biasa, bahkan pernah dipindahkan seluruhnya demi menyelamatkan sejarahnya. Abu Simbel merupakan kuil monumental karya Ramses II, berdiri gagah di tepian Danau Nasir. 4 patung raksasa Fir'aun menyambut setiap pengunjung yang datang. Dahulu, seluruh kompleks ini dipindahkan UNESCO pada tahun 1960-an agar tidak tenggelam akibat pembangunan bendungan Aswan. Namun, kini Abu Simbel tetap menjadi saksi bisu kejayaan Mesir kuno. Dan dari gurun serta kuil, kami mengajak Anda menyeberang ke semenanjung Sina, tanah menyimpan keindahan sekaligus spiritualitas. Sinai Peninsula adalah jembatan antara Afrika dan Asia. Pantai-pantai di Sharm el-Sheikh dan Dahab terkenal dengan surga snorkeling serta diving di Laut Merah. Tak jauh dari sana, berdiri Gunung Sinai, tempat bersejarah yang dikaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam sejarah Islam, gunung ini diyakini sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peristiwa penyeberangan Laut Merah. Kisah ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan spiritual Bani Israel. Mesir bukan hanya negeri piramida. Ia adalah harmoni antara sejarah, alam, dan kehidupan modern yang terus bergerak. Dari Kairo yang berdenyut, gurun putih yang sunyi, kuil kuno di Luxor, dan Abu Simbel, hingga pesona Sinai yang spiritual, semua menjadi alasan mengapa Mesir selalu abadi di hati para pelancong dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, triliunan tonggeret mengubur diri di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun kini mulai naik ke permukaan di Amerika Serikat. Kawasan Barat Tengah atau Midwest dan Tenggara alias Southwest akan menjadi saksi fenomena alam langka ini. Simak laporannya. Setelah berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, tonggeret yang di Amerika disebut sikada muncul ketika suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celcius. They're like teenagers coming out of the ground, right? And they are ready to go, yeah. First thing that they have to do when they dig their way to the surface is they have to molt into the adult stage. So they come out as nymphs. 2 indukan tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, yang satunya lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka berada di bawah tanah begitu lama masih menjadi misteri. The last few ice ages, which would have happened after Magicicada evolved, may have forced them to have longer life cycles in order to survive periods of time when their host trees would have been impacted by glaciers. Setelah berada di atas tanah, tonggeret hanya bertahan sekitar 4 hingga 6 minggu. Di Amerika Serikat bagian barat tengah seperti Illinois dan Iowa, serta tenggara seperti South Carolina dan Georgia. The southern states and the central U.S.
is going to be hardest hit. They will have trillions of cicadas there. Setelah 4 atau 5 hari, kawin massal dimulai. Tongeret jantan berkumpul di pohon dan mulai bernyanyi untuk menarik perhatian tongeret betina yang akan menentukan pilihannya. She will flick her wings and he will mate her. And once she's mated, he inserts what's called a copulatory plug, which plugs the female so that other males can't mate with her. But then he gets to go on and find other females to mate with. Yang betina segera mulai membuat celah kecil pada batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 butir sebelum mati. Nimfa yang menetas akan turun dan menggali ke bawah tanah. Mereka akan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali. Siklus tongeret tahun ini bersejarah karena dua kelompok ini, yakni Brood 13 dan Brood 19, terakhir kali bertemu 2 abad yang lalu, yakni 1803. Generasi penerus dari dua indukan ini baru akan kembali bertemu pada tahun 2245. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa, konsultan Grandview Research dan Future Market Insights secara terpisah memperkirakan industri ikan hias di Amerika Serikat bernilai sekitar 1, miliar dolar. Sebagian besar konsumen membeli ikan air tawar yang lebih mudah dipelihara dan dibudidayakan. Sementara ikan air laut baru mulai bisa diternakan. Selengkapnya untuk Anda. Jack adalah seorang penggemar ikan hias di negara bagian Rhode Island yang memiliki sebuah akuarium air laut. You can learn everything you need to know in life from watching an aquarium, because every personality you'll ever meet, there are animals and fish that share those different personalities. Berbeda dari ikan hias air tawar yang telah dibudidayakan secara komersial, hampir seluruh ikan hias air laut diperoleh dari laut lepas dan diimpor ke Amerika Serikat. Tak semuanya bisa bertahan berjam-jam di perjalanan. Because sometimes they have to send those bags for 24, 48 hours. You have to make sure that whoever's on the other end is putting their time and their work into it and they know what they're doing. Salah satu negara pengekspor terbesar adalah Indonesia. Di sini pun lewat trial and error, pembudidaya ikan air laut mulai mengembang biakan ikan yang ditangkap dari laut lepas. Jadi harus semua tempat betul, pakan betul, air betul, suhu betul, sanitasi betul, kualiti pakan cukup tinggi, harus semua tempat betul, tidak kena penyakit, harus semua tempat betul baru bisa. Kadang-kadang ya hasil, ya kadang-kadang ya enggak, ya jadi cuma coba one by one. Clownfish yang menjadi terkenal sejak film animasi Finding Nemo menjadi salah satu kisah sukses pertama dalam pembudidayaan ikan hias air laut. Ikan ini kini bisa ditemui dengan berbagai corak warna, juga dari penangkaran selektif, dan dijual oleh pembudidaya di Amerika Serikat termasuk Mayora. The rate that we're able to transfer that information using the internet, using all kinds of online media that we didn't have available to us before to see things and hear things that we weren't able to hear, a long time ago. University of Florida adalah tempat pertama yang sukses membudidayakan ikan blue tang yang di Indonesia dijual sebagai ikan letter 6 alias dory dalam Finding Nemo. That process of raising the larvae, which we call larviculture, is where we experience most of our mortality, where we lose the greatest quantity of fish in that production cycle. We're making advances, but I think we need to be strategic in where we want to see the captive bred fish supplement or replace some of those wild-caught species. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, saat ini hanya sekitar 4% ikan hias air laut bisa dibudidayakan. Perkembangbiakan ikan hias laut memang lebih kompleks dibandingkan ikan hias air tawar, dan karena itu perlu lebih banyak eksperimen sebelum bisa dilakukan secara komersial. Dari Pine Point, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.